kenalin nama saya Fitriana Nuraini dengan NIM 246151074. Nah, pada kali ini saya akan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh kesalahan dalam kata atau sebuah kalimat di ruang publik yang saya temui selama ini. Nah, simak terus ya videonya. Nah, untuk kata yang pertama yang saya temukan di sekitar saya yaitu adalah otak-otak crispy berkelas. Nah, kesalahan atau ketidaktepatannya terdapat pada ejaan berkelas. Nah, kalau menurut KBBI itu yang benar menggunakan yaitu berkelas, bukan dan hanya terdapat satu S saja. Nah, untuk diksi pilihan katanya tidak baku dan berlebihan. Untuk alasan linguistiknya, kurangnya pemahaman pembentukan kata baku berkelas. Dan untuk faktor penyebabnya, strategi pemahaman informasi. Nah, untuk analisis kebijakan bahasanya tidak sesuai dengan PUEB dan dampak yang akan terjadi dengan penggunaan kata ini berlebihan yaitu menurunkan keterlibatan bahasa publik, dan solusinya yaitu menggunakan kata otak-otak crispy berkelas menggunakan Nah, yang kedua yaitu saya menjumpai kata kopis. Kopis menggunakan huruf O, itu kesalahan atau ketidaktepatannya itu pada ejaan yang tidak baku. Nah, menurut KBBI ejaan bakunya itu menggunakan kubis, menggunakan huruf U ya teman-teman. Untuk alasan linguistiknya itu pelafalannya lisan memengaruhi bentuk tulisan. Nah, untuk faktor penyebabnya itu karena kebiasaan bahasa tuturan sehari-hari yang digunakan itu menggunakan huruf O, atau kalau orang Jawa itu kan kobis. Nah, untuk analisis kebijakan bahasanya bertentangan dengan standar KBBI. Nah, jadi kobis itu tidak sesuai dengan standar KBBI. Untuk dampaknya itu kesalahan berulang menjadikan bentuk normal di masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak mengetahui bentuk bakunya ya teman-teman. Untuk solusinya itu kita harus mengganti dengan yang benar yaitu kubis. Nah, untuk yang ketiga saya menemukan yaitu bihun telur. Nah, untuk kesalahannya itu terdapat pada telur. Nah, yang benar itu telur, bentuk baku menurut KBBI menggunakan huruf U ya. Untuk alasan linguistiknya pengaruh dialek ya dan penyederhanaan bunyi U menjadi O. Nah, untuk faktor penyebabnya dominan bahasa lisan dan penulisan. Nah, untuk dampaknya menurunkan kualitas bahasa tulis di ruang publik. Nah, untuk solusinya itu ya kita harus menggunakan bahasa yang benar yaitu bihun telur, atau kita menggantinya dengan menggunakan huruf yang benar. Nah, untuk yang keempat saya menemukan kalimat yang salah itu pada pelopor minuman teh di area UIN sejak 2011. Nah, itu kesalahannya itu terdapat di ejaan di area. Nah, di area itu kan harusnya dipisah. Nah, karena menunjukkan pada lokasi, struktur kalimat yang tidak lengkap. Nah, untuk alasan linguistik, ketidaktahuan perbedaan di sebagai prediks dan preposisi yang menjadikan itu menjadi disambung. Untuk analisis kebijakannya, melanggar kaidah PUEB tentang spasi dan struktur kalimat. Nah, untuk dampaknya yang mana makna ambigu dan kurang profesional. Untuk solusinya perbaiki dengan kalimat yang benar yaitu seperti pelopor minuman teh di area UIN sejak 2011 seperti itu. Nah, untuk yang kelima saya menemukan kalimat hati-hati pintu keluar masuk truk pengangkut LPG. Nah, untuk kesalahannya itu pada ejaan hati-hati. Nah, yang benar itu di antara hati-hati itu menggunakan tanda hubung karena merupakan kata jamak. Nah, untuk alasan linguistiknya kurangnya pemahaman istilah serapan. Nah, untuk analisis kebijakan bahasanya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan PUEB dan KBBI. Nah, untuk dampaknya menurunkan kredibilitas pesan keselamatan. Nah, untuk solusi perbaiki kalimat yang benar seperti hati-hati, ada tanda hubung dan tanda serunya cukup satu saja. Nah, untuk pintu keluar masuk truk pengangkut LPG 3 kg.